Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada anak-anakku semuanya rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini alhamdulillahirabbil alamin masih sehat semua ya. Kita masih diberikan kesehatan, alhamdulillah, masih diberikan kekuatan, masih diberikan keimanan sehingga kita dapat berjumpa kembali media daring seperti ini lagi, dalam kondisi seperti ini lagi. Dan tak lupa saya mengingatkan kepada sampean semua agar senantiasa jangan bosan-bosan, jangan pernah bosan untuk melihat, menyimak materi yang ada di video ini, karena mau nggak mau saya sudah membuatnya, sampean juga harus melihatnya, mendengarkannya. Oke, untuk hari ini kita akan sedikit videonya, karena saya pikir video terlalu panjang itu juga memakan paketan yang lumayan, sehingga kalau kepingin nanti videonya sesingkat mungkin, sepaham mungkin, materinya ada, tugasnya juga ada gitu ya. Dan juga ini sebelum saya mulai, ini ada beberapa hal yang harus saya sampaikan kepada sampean semua, bahwa terkait sampean melihat video ini atau tidak, nanti tolong kalau tugasnya itu dibagikan kepada teman-temannya. Artinya gini, ketika sampean sudah menonton video niki terus enten tugas, silahkan dihubungi teman-temannya ataupun di-share ke grup masing-masing. Jadi jangan ada alasan, tidak ada alasan, ya, tidak ada alasan, Pak, kula mboten melihat video ini jenengan teng YouTube karena paketan saya itu paketannya cuma 1 giga. Nanti kalau melihat video ini jenengan itu nanti habis. Gitu ya. Ini yang harus saya luruskan. Kula boleh nggak kula ngamuk ngoten. Saya kira gini loh. Untuk guru ya, untuk pendidik itu nggak banyak kan yang menggunakan video. Artinya bukan setiap guru itu memberikan video. Dan ketika saya memberikan video ini ke YouTube, artinya kalau upload di YouTube, sama bisa memutar dengan rasio ataupun apa ya itu, ada ya pilihannya 144, ada 240, ada 360, ada 480. Nah, sama kan tinggal milih. Ketika sama kuotanya banyak, ya kan? Ketika kuotanya ada banyak, tinggal pilih yang 480 resolusinya, sehingga sama bisa melihat wajah saya, ya, wajah kula ngeten iki, ya meskipun wajahnya seperti ini bisa dilihat. Tapi kalau paketannya memang lirit, artinya memang gede sedikit, ya udah sama pakai resolusi yang paling rendah. Yang jelas itu ketika saya menerangkan seperti ini, sampean tahu apa itu materinya dan tugasnya. Paham? Jadi jangan pernah ada alasan seperti itu, sebenarnya nggak masuk akal. Paketan 1 giga itu sudah sangat-sangat cukup untuk melihat video kuliah YouTube ini. Jadi gitu ya. Ngapunten, ini saya mau sekedar mengingatkan aja, karena gini, sejatinya sampean mengumpulkan tugas atau tidak itu terserah sampean. Saya nggak pernah ngumpet-ngumpet, saya nggak pernah ngorak-ngorak sampean untuk mengumpulkan tugas. Tapi konsekuensinya, sanksinya ketika sampean nggak mengumpulkan tugas, bukan saya yang akan menegur, tapi guru BK. Lah, lo kan buat ditegur Pak. Ternyata selama ini lo nggak mengumpulkan dan tidak ada teguran. Dia itu terserah guru BK. Tapi yang jelas nama sampean akan terpampang di list BK. Dan tentu nilai sampean juga akan anjlok. Sama nggak pernah masuk, nggak pernah absen. Saya nggak tahu alasan sampean itu nggak absen, sama nggak mengumpulkan tugas. Itu nggak tahu alasannya seperti apa. Bahkan absen kok enak kan? Enak, absen itu tidak harus pada waktu jamnya. Wong saya tahu kok sama ada yang absen jam 7, ada yang absen jam 8, bahkan pelajaran dimulai setengah 10. Dan itu nggak masalah buat saya. Buat pula nggak ada masalah. Dan ketika saya memberikan tugas, saya seharusnya juga mengumpulkan. Tapi banyak sekali dari sampean itu yang nggak mengumpulkan gitu loh. Nggak mengumpulkan. Itu kalau ngamuk ya enggak, kalau nggak akan ngamuk, tapi cuma saya menghimbau, memberikan arahan kepada sampean. Ketika sampean nggak mengerjakan tugas, maka konsekuensinya nama sampean akan terpampang di list BK dan semua mata pelajarannya akan anjlok.
termasuk juga kula. Lah wong sampean nggak masuk, sampean nggak mau mengumpulkan tugas, nilai dari mana sampean? Terus dikira sampean mengumpulkan tugas selama ini terus tidak saya nilai, terus saya nilai. Cuma nggak saya berikan nilainya berapa kepada sampean nggak tahu nilainya. Siapa yang mengumpulkan secara tertib, siapa yang telat, siapa yang nggak mengumpulkan, itu ada semuanya dan itu sudah ada nilainya. So ngawur sampean gitu, itu ya. Jadi kalau sangat berharap kepada sampean semua, khususnya kelas agama ini, karena ini kelas agama, mohon untuk memberikan sebuah pengajaran yang penting. Karena agama itu adalah kelas yang saya kira, saya mengharapkan itu kelas lebih dari segi kesopanan, kedisiplinan, kesantunan. Gitu ya. Kenapa kalau sebagai guru hadis kok mau prak sampean? Saya juga bukan hanya guru hadis, bukan hanya guru Quran hadis, tapi kalau juga mengajar guru mata pelajaran akidah akhlak, yang intinya yaitu juga mengingatkan kepada sampean yang punya akidah ataupun akhlak yang kurang bagus, maka tugas kula sebagai guru mengajar akidah akhlak untuk membenarkan sampean. Tindakan dikandani, tindakan diomongi, maka silahkan untuk kebaikan. Kula cuma mengingatkan, menghimbau. Adapun nanti sama ditindak, ya pihak sekolah yang akan menindak. Seperti itu ya. Ben, rata karakter saya nggak peduli, memang ini harus saya sampaikan. Sama tidak kono mungkin ada yang gereja-gereja, ya ini sekolah, ini memang masa sekolah, jadi bukan main-main gitu loh. Kita bukan main-main. Mau saya buat video ini juga nyempat kan, taman mungkarin dulu tau nggak belum nyempat nih lah yo. Oke, kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu tentang berbakti kepada orang tua. Lalu kemarin kita belajar tentang hadis, taat kepada pemerintah, taat kepada Allah, Rasul. Nah, sekarang kita berbakti kepada orang tua. Apa itu berbakti kepada orang tua? Ya, tentu berbakti itu kita sudah mengetahui bahwa kita itu dilahirkan oleh rahim seorang ibu yang tak lepas dari kisah kasih. Iya buaya kisah kasih dan sayangnya daripada kedua orang tua. Jadi kita wajib berbakti kepada orang tua. Karena apa? Jasa mereka semua itu, baik bapak, ibu, emak, ayah. Apa yang ada malik? Bapak, ibu, emak, bapak juga, ayah, abah, umi, bunda, nyokap. Itu semuanya tuh sangat kasih sayang kepada anaknya, itu luar biasa. Makanya kita sebagai anak, ya kita semua ada sebagai anak itu wajib berbakti kepada orang tua. Apapun kondisinya, apapun resikonya, kita harus senantiasa wajib kepada orang tua. Nah, oke, pada kesempatan kali ini karena kita bahasnya orang tua dan sama kita sekarang ini membahas tentang hadis, maka oke, silakan dibuka buku bahan ajarnya. Bahan ajar yang sudah saya share, oke. Silakan, itu ada di bab apa ini? Berbakti kepada orang tua, itu ada beberapa hadis. Nah, tugas untuk hari ini sampai semua, ya kan? Silakan mencari hadis tentang berbakti kepada orang tua satu saja. Terus silahkan ditulis mufradatnya per kata. Ingat, per kata. Pak, kalau wedi salah, kalau takut salah. Sebentar. Tugasnya bukan hanya itu. Silahkan, karena ini pelajarannya Quran hadis, ya kan? Silahkan mencari hadis yang enggak ada di bahan ajar, ya kan? Satu. Terus satu ayat Al-Quran yang temanya adalah berbakti kepada orang tua. Nah, kalau sudah ada dicari, silahkan ditulis, lalu bawahnya ditulis mufrad dan per kata. Pak, bagaimana kalau salah? Sampai itu masih belajar. Kalau masih belajar terus salah, itu wajar. Yang nggak wajar itu yang nggak mau belajar terus salah, itu yang nggak wajar. Tapi kalau sama masih belajar kok salah, itu bener-bener wajar, nggak masalah karena sama masih belajar. Gitu ya. Oke. Saya kira sama paham untuk tugas hari ini. Ditulis biasa, ya, ditulis biasa di kertas, dikumpulkan ke ketua kelas. Dikumpulkan ke ketua perwakilan kelas, nanti ke ketua kelas genging, ke teman-teman yang lain yang membantu boleh. Ngerti nggih?
Saya kira cukup dan cukup paham dan jelas untuk pemahaman hari ini. Ngapunten, mohon maaf kalaupun ada saya salah kata, saya berucap, saya kula matur dari awal sampai akhir karena ini memang gimana ya, sedikit keluhan dari Bapak Ibu guru yang ada di sini. Saya sampaikan seperti itu, mohon Saman juga memaklumi dan juga menjalani. Ingat, Saman itu posisinya sebagai murid Madrasah Aliyah Negeri Kota Blitar. Kalau Man sudah mengatakan ini, sudah ada peraturannya, Saman sebagai murid harus menaati pada peraturan. Saya kira cukup untuk hari ini. Mohon maaf. Alhamdulillah, syukran katsiran wa afwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.